Aku kerja di perusahaan ZC 10 tahun, umurku udah 35. Dipecat bos kejam, disuruh PHK. Sekarang utang numpuk, sudah buntu. Hari ini, di perusahaan bos dingin ini, aku mau bunuh diri. Biar dia nggak tenang seumur hidup. Tolong cepat tolong, ada yang gantung diri. Bro! Syukurlah selamat. Sempat tertolong. Hak sih. Kok kamu gituin karyawan kecil? Karena kamu terlalu cantik. Aku dengar ada karyawan baru 35 tahun. Dipecat kamu, gantung diri di kantor. Itu salah dia sendiri. Bukan salahku. Umur segitu. Gaji makin tinggi. Kinerja makin turun. Aku pecat. Memang wajar. Oh gitu. Hak sih. Aku dengar besok rapat akhir tahun. Kamu umumkan daftar promosi tiap departemen. Iya, benar. Kamu mau naik jabatan? Mau. Aku pengen banget naik. Pengen jadi direktur. Tapi yang dipromosikan kali ini punya kamu. Kepala departemen di Guangnan. Orangnya begitu. Pernah dapat Red Dot Award. Sangat kompeten. Tapi juga gampang diajak bicara. Dia itu terlalu jujur, tak pernah minta apa-apa. Hahaha. Tapi dia ingin jadi direktur. Baiklah, pintar. Kamu jadi direktur. Jadi direktur, hahaha. Ada kabar baik. Departemen kita lagi-lagi lampaui target kuartal ini. Semua yang hadir di sini adalah pahlawan. Oke. Kak Li, besok ada rapat akhir tahun. Bosi mau umumkan daftar promosi. Tahun ini, setiap kali tugas kakak selalu pimpin kita capai target. Kali ini promosi, pasti jadi milikmu. Hei! Malam ini, kenapa nggak rayakan bareng-bareng? Bagaimana? Kamu ini, Guangnan itu baik sama kita. Kenapa hanya mikir untung sendiri? Walau tugas tercapai, kontribusi Kak Li paling besar. Tapi kita juga tetap kerja keras loh. Dan besok Kak Li naik jabatan. Rayakan aja, kenapa nggak? Kak Li, kamu mau dipromosi, selamat. Selamat ya Kak Li. Aduh, kalian ini. Oke, malam ini tempat biasa. Aku traktir makan. Asik, Kak Li keren. Udah umur 35, masih saingan buat posisi direktur. Nggak lihat bos setuju apa enggak. Ntar kayak karyawan itu akhirnya gantung diri. Ayo, rayakan departemen kita. Tugas kuartal ini terlampaui lagi. Ayo selamat atas promosi Guangnan. Cheers, ayo bersulang. Ayo Kak Tao. Ayo, semua duduk. Baru lulus langsung punya atasan kayak Kak Li. Bener-bener hoki, makasih Kak Li. Iya, pemimpin yang tepat itu penting. Ketemu Kak Li itu benar-benar ketemu orang baik. Ngomong gitu ngapain malam ini makan dan minum yang puas ya? Kak Li, besok kamu naik jabatan. Hari bahagia segede ini. Nggak kasih kami bonus? Kamu serakah banget. Ditraktir makan aja kurang? Kalian makan dulu. Aku sebentar langsung balik. Semua. Menurutku Zhou yang benar. Kita satu tim. Kalau tanpa dukungan kalian, aku juga nggak bisa kerja bagus. Jadi bonus ini harus ada. Wah Kak Li keren banget. Ini reward dari aku buat tiap orang di kuartal ini. Aku beli pakai uang sendiri. Satu orang satu, ambil aja, nggak usah sungkan. Kak Li, kamu royal banget. Kak Li, ini mahal banget ya. Kayaknya nggak enak. Udah, nggak usah sungkan ambil. Makasih Kak Li. Bang Tao. Jang, nih. Kak Li,
Maaf, aku ada urusan. Aku pamit dulu. Ada urusan, silakan. Kita santai aja kok. Hati-hati di jalan ya. Ayo kita lanjut lagi. Lanjut. Ayo Bang Tau. Makan. Ayo, aku minum ya. Oke. Kunciku ketinggalan di kantor. Kalian makan aja. Aku balik ke kantor sebentar. Kak Li, pelan-pelan ya. Guangnan, hati-hati. Pak Zi, Anda ya? Pak Z, Iya, Guangnan. Masuk aja. Pak Z, ternyata Anda. Baru saja saya dengar ada suara aneh dari dalam. Saya kira tadi ada pencuri masuk kantor, haha. Mana mungkin? Barusan ada kecoa. Saya lagi bunuh kecoa. Kecoa? Coba saya lihat. Baiklah, Guangnan. Sudah saya urus. Pak Z, silakan lanjut kerja. Saya balik dulu. Guangnan, kalau ada urusan kerja, langsung cari saya saja. Oke, Pak Z. Iya, siap. Saya kaget banget. Hahaha. Jangan takut. Anak itu, dia orangnya jujur. Gampang dibujuk, santai saja. Hahaha. Baik. Rekan-rekan terhormat, teman-teman seperjuangan, melihat kembali perjalanan perusahaan kita dari didirikan dulu, bukan 5 orang, tumbuh sampai sebesar ini, punya banyak teman seperjuangan. Dulu sering rugi, sekarang setahun untung jutaan. Semua ini berkat kerja kalian semua. Seperti tim pemasaran, tim manajemen proyek, kuartal ini kerjanya luar biasa. Yang paling menonjol, tim desain, dipimpin manajer Li Guangnan, berkali-kali lampaui target. Pantas menang Red Dot Award. Selanjutnya, saya umumkan daftar promosi perusahaan. Richard Liu Hong naik jadi wakil manajer. Keuangan Wei Dan naik jadi wakil manajer. Manajemen proyek Guo Qiang naik jadi manajer. Marketing Zhang Si naik jadi manajer. Desain. Oh, Kak Li. Pan Yuan naik jadi direktur. Apa sih ini? Bukannya Guangnan yang harusnya jadi direktur. Pak Z salah sebut nama ya? Bener juga. Apa-apaan nih? Bingung deh. Iya, Kak Yuan gimana sih? Kenapa Pak Zi sebut namamu? Kak Li itu manajer. Bukannya Kak Li harusnya jadi direktur kan? Aku juga nggak tahu. Aneh banget. Pak Z, itu kamu. Lagi gebukin kecoa. Yuan. Sebenarnya ada apa sih? Guangnan biasanya baik sama kita. Kamu jangan ada yang disembunyiin ya. Iya, Yuan kamu masuknya lebih belakangan dari aku. Padahal performamu juga kurang. Kenapa bisa jadi direktur sih? Aduh, Posisi bilang Yuan. Berarti Yuan jadi direktur. Apa yang aneh? Kamu bodoh banget. Yuan kan baru masuk, belum lama juga. Belum kenal kerjaan. Kok bisa jadi direktur? Kamu malah yang bodoh. Siapa bilang pendatang baru nggak bisa jadi direktur? Menurutku Yuan kerjanya oke kok. Yuan sekarang kamu jadi direktur. Departemen desain kita mungkin bakal makin maju, iya kan? Zhou Qiang, kok ngomong kamu makin pintar? Aku cuma ngomong apa adanya. Yuan, kamu sekarang direktur kan? Mimpin bagian desain.
Jangan duduk di kursi staf. Harus duduk di kursi atasan. Kamu duduk aja di sana. Oke, Broly. Nanti butuh bantuanmu buat pekerjaan saya ya. Itu pasti dong. Kamu atasan. Siapa berani nggak nurut kamu? Langsung aja pecat dia. Kamu nih. Ngikutin angin aja ya. Bagaimana Guangnan biasanya ke kamu? Kamu bilang mau makan. Dia langsung ajak ke restoran. Kamu minta bonus, semua langsung dapat HP baru. Gimana bisa gitu? Iya, kok bisa sih? Kenapa emangnya? Emang begini saya. Gue jitak lo ya. Bro Chow. Ribut apa sih? Guangnan, soal daftar promosi perusahaan. Punya pendapat nggak? Pak Zi, Saya nggak ada komentar. Guangnan, kamu orang hebat. Buat perusahaan banyak jasa besar. Saya lihat semua itu kok. Paksi itu memang tugas saya. Guangnan, kamu tumbuh bareng perusahaan, sudah veteran juga. Tapi perusahaan kita nggak boleh mentok di situ aja. Harus ada darah baru. Biar terus berkembang, Yan Yuan yang muda ini, otaknya cukup cerdas. Bagaimana kita biarkan dia coba? Kamu gimana bantu dia lebih? Biar tim desain kalian naik level. Broly, walaupun aku direktur. Tapi nggak ada atasan bawahan level atau senioritas. Gimana? Aku duduk di posisi lama aja. Kamu duduk di kursi bos. Nggak apa-apa, aku nyaman di sini. Bos Zi, Guangnan, kerja lama di grup ini. Proyek besar mana? Bukan dia yang tanda tangan. Kalau bukan, pemenang Red Dot Award turun tangan langsung. Orang mau kerja sama nggak? Dulu mulai bisnis bareng, 5 orang. Cuma Guangnan yang bertahan. Lepas promosi dan naik gaji. Dia malah nggak dapet. Bener gitu? Bro tahu sudah balik kerja. Kamu siapa? Ini bukan urusanmu. Kamu nggak gadil. Campur aduk urusan. Guangnan takut kamu, aku nggak. Aku mundur. Ya Broly, bilang sesuatu kami ikut kamu. Kalian Udah cukup belum? Semua balik kerja yang benar. Guangnan kamu senior di perusahaan. Gimana tahan diperlakukan begini? Mereka tuh lihat Kak Li baik. Jadi diperas terus. Iya, Kak Li, nggak bisa terus sabar gitu. Aku udah hampir 40. Udah lewat masa ngotot. Kalian berdua sama Kak Tau bisa kerja baik. Aku udah cukup. Kak Li, walau aku bukan dari divisi kalian, aku juga nggak tahan liatnya. Iya, cewek itu masih muda. Apa latar belakangnya? Direktur, dia pantas. Jelas banget lah. Bos Zi mau usir karyawan di atas 35 semua yang udah lama, dukung anak masnya naik. Serius. Sekarang semua perusahaan gitu. Semua mau singkirin yang 35 plus karyawan lama. Soal mereka nanti bisa kerja lagi atau nggak dipikirin. Bos Zi bodoh amat. Dengar-dengar dulu ada karyawan sampai gantung diri di kantor. Guangnan, dengan kemampuanmu. Dimanapun bisa dapat banyak uang. Kenapa harus tahan hinaan ini? Sakit hati. Kak Tau bukan soal uang. Aku sudah lama ikut perusahaan, sudah ada rasa juga. Kamu ada rasa pada perusahaan. Tapi perusahaan peduli kamu? Kamu karyawan lama. Ada saham? Jadi petinggi? Bukan cuma tak naik jabatan. Malah diinjak cewek muda, dia injak kamu. Dia pantas? Iya, dia pantas. Saat itu aku balik ke kantor ambil kunci. Lihat di meja kerja bos Zi. Ada satu HP yang kuberi kalian. Nggak tahu aku terlalu curiga nggak ya? Kak Li, kamu nggak salah pikir. Tanpa kamu bilang aku sudah paham. Pantas dia tadi malam pulang duluan. Sama seperti dugaanku. Pantas jadi direktur? Mudah-mudi, tapi nggak benar. Bos Zi hampir kayak bapaknya. Kalian berani banget. Gosip di belakang ya. Chow Chang, kita semua rekan kerja. Aku kasih saran. Bersikaplah bijak. Biar nanti tetap enak ketemu. Ngasih saran ke aku nggak ngaruh. Hidup itu harus tahu kondisi. Sekarang Pan Yuan jadi direktur. Dia atasan. Harusnya aku yang bilang ke kalian, jangan di belakang. Ngomongin atasan diam-diam. Zhou Qiang, kok kamu gitu mau ngadu ya? Direktur Pan mereka di belakang ngomongin Anda. Orang bagian desain, ayo balik kerja. Kalau enggak, bonus bulan ini hilang. Di Guangnan. Sini. Yuan, bagaimanapun Guangnan pernah bimbing kamu. Cara ngomongmu gimana sih? Wang Tao, dengarkan. Ini tempat kerja. Jam kerja. Dilarang bahas urusan pribadi. Nih, kayak pejabat. Liu Yongpeng, targetmu bulan ini nggak nyampe. Bonus dipotong setengah. Kan belum akhir bulan kok kamu tahu aku nggak nyampe target. Zhu Xiaojie, keluar saat jam kerja.
Ah, nggak lapor. Bonus dipotong setengah juga. Wang Tao, kamu di jam kerja teleponan pribadi. Bonus juga dipotong setengah. Telepon pribadi apa? Kapan aku nelpon? Aku cuma kontak klien. Pan Yuan maksudmu apa? Ya, aku keluar ambil dokumen klien. Kamu tahu kan, Kak Yuan? Nggak ada maksud apa-apa, urusan bisnis aja. Oh ya, Jo, Chang, bulan ini oke? Bonus double. Makasih ya, Bos Pan. Bully aku nggak apa-apa. Tapi bully teman lamaku juga. Apa aku terus sabar? Biar adil ke mereka dan ke kepercayaan mereka. Di Guangnan. Ngapain ngelamun? Kesini dong. Hari ini semua dokumen harus selesai. Yuan nggak manggil Kak Li lagi makin kayak bos aja. Dengar baik-baik. Ini kantor. Kerja harus profesional. Mulai sekarang di sini, cuma boleh panggil jabatan atasan. Nggak boleh pakai nama. Oke, Bos Pan. Hari ini, semua dokumen. Selesain semua. Kalau nggak boleh pulang. Dokumennya banyak banget. Seminggu juga nggak cukup. Ini sengaja. Nyusahin orang ya? Bang Tao. Siap, Bos Pan. Sebelum pulang malam ini, akan ku coba selesaikan semua. Waktu pulang sudah tiba. Saya masih ada urusan saya duluan ya. Li Guangnan kerjaan yang saya suruh. Sudah kamu selesaikan. Belum besok saja. Li Guangnan, maksudmu apa? Tugas dari atasan. Kamu tanggapi begini. Sebelumnya, kamu bilang sendiri. Malam ini bakal usahakan selesai. Iya, saya bilang akan saya usahakan selesai. Tapi saya tidak janji harus selesai. Banyak banget data, saya sudah maksimal. Tapi belum kelar. Masa mau terus di sini? Pak Pan. Coba lihat. Data sebanyak ini bukan satu hari bisa selesai. Dikasih seminggu bisa kelar juga. Saya sudah tua. Jantung juga lemah. Kalau malam ini dipaksa selesai. Bagaimana kalau saya meninggal di kantor? Pak Pan, bisa tanggung jawab? Ya yang penting sudah usaha. Kerja ya kerja. Hidup tetap hidup. Jangan korbankan nyawa buat kerja. Yuk pulang. Iya, ayo. Saya juga pulang semangat ya, moga cepat naik jabatan dan gaji. Oke. Nanti lihat aja. Pak Pan, Sayang nggak? Saya datang, ayo duduk. Bikin aku marah banget. Aku nggak mau jadi direktur lagi. Ada apa ini? Siapa yang bikin kamu kesal? Jangan kekanak-kanakan gitu. Siapa yang kekanak-kanakan? Li Guangnan dan bawahannya, mereka nggak nurut aku. Aku nggak mau jadi direktur lagi. Kirain masalah besar. Besok, aku akan bicara sama Li Guangnan, biar dia kerja sama kamu. Oke? Nggak mau. Aku mau kamu kesana sekarang. Tegur dia habis-habisan. Hahaha. Aku mau kamu kesana sekarang. Ayo cepet. Iya. Oke. Aku ke sana. Aku ke sana. Li Guangnan datang ke kantor saya. Li Guangnan datang ke kantor saya. Guangnan, kerjaan belakangan ini lancar nggak? Kerja bareng Yuan. Gimana? Pak Ji, saya akan berusaha maksimal. Guangnan, Yuan masih muda. Kamu yang udah lama kerja di sini. Bantuin dia ya. Semua demi kerja juga. Pak Zi, menurut Anda, Pan Yuan punya pengalaman kerja nggak? Pernah jadi manajer nggak? Dia nggak punya. Tapi Anda punya bisa ajarin dia? Lalu kenapa? Pak Zi pernah lihat bawahan ngajari atasan soal kerja dan manajemen. Aduh, Li Guangnan. Kamu selalu orang jujur dan sederhana. Kenapa sekarang malah suka membantah? Perusahaan demi masa depan butuh manajemen muda. Kalian yang senior, ya, bimbing mereka. Kenapa tidak? Pak Zi, orang jujur harus terus berkorban. Li Guangnan, kamu ikut aku sekian tahun. Apa aku kurang ngasih kamu? Masih kurang apa? Pak Zi, soal cukup atau enggak, saya tahu sendiri. Perusahaan lain nawarin gaji berlipat, saya nggak pergi. Karena saya punya rasa sama Zizi. Kalau cuma mikir uang, duluan sudah cabut sama senior lain barengan. Sekarang tanya saya, mau apa? Saya mau jeripaya sebanding balasan. Saya mau dapat rasa hormat yang layak. Li Guangnan, sekarang saya paham. Kamu emang nggak mau kerja lagi ya? Sengaja cari masalah? Oke. Nggak mau lanjut ya udah. Silakan pergi. Pak Se, orang dari Linghang Group sudah datang. Mereka ada di lobi. Mereka bilang proyek desain besar, yang kita kerja sama.
Ada detail, butuh diskusi darurat. Mereka juga bilang, Li Guangnan, pemenang Red Dot Award, punya banyak pengalaman desain. Jadi secara khusus minta manajer Li untuk negosiasi. Makasih, Xiaomei. Lingheng Group, perusahaan top finance besar. Kita nggak boleh cuek. Halo, Guangnan. Tunggu. Orang-orang Lingheng Group sudah datang. Sebelumnya kamu yang urus. Tolong sambut mereka. Ya, Paksi, bukankah Bapak suruh aku berhenti? Guangnan. Kamu kan senior di sini. Artinya kamu bagian dari tim. Itu cuma bercanda. Menyuruh kamu berhenti, masak serius. Panggil datang ya datang, suruh pergi ya pergi. Nggak ada respect sama sekali. Sekarang aku benar-benar paham siapa kamu sebenarnya. Paksi, sekarang sudah waktunya pulang. Aku ada urusan keluarga, aku pulang dulu. Soal meeting darurat dengan Lingheng Group. Sekarang Pak Pan yang pimpin. Sebaiknya biar Pak Pan yang urus. Hei, Guangnan. Perusahaan kami selalu berpegang pada memimpin inovasi masa depan, desain mengubah hidup. Kami fokus menggabungkan budaya tradisional dan elemen modern jadi satu. Silakan lihat. Posisi produk desain ini dan target pasar bisa dijelaskan lebih detail? Produk. Posisi yang target pasar produk. Utama untuk global. Untuk seluruh. Itu benar-benar omong kosong. Paksi, sebelumnya yang kontak kami selalu manajer Li Guangnan. Kenapa ganti orang hari ini? Begini, manajer Lee. Ada urusan mendadak di rumah. Jadi, dia baru saja pulang. Bagaimana kalau Bapak berdua besok pagi-pagi sekali saya akan atur Li Guangnan untuk bicara dengan Anda. Ya, setuju? Jam 10 besok pagi. Dari Lingheng Group, kami harap Li Guangnan tepat waktu ke lokasi. Jangan kirim lagi orang yang nggak penting. Buang waktu semua. Baik-baik, tenang. Besok Li Guangnan pasti hadir. Ya, kalian berdua maaf hari ini. Ya, sangat minta maaf. Hati-hati. Nanti, saya akan telepon Li Guangnan. Minta dia, kalian berdua jangan buat masalah lagi. Besok, perlakuan baik ke Guangnan. Dengar nggak? Oke. Halo. Guangnan. Huk. Halo Pak Zi. Halo Pak Zi. Guangnan. Nanti kamu ke Lingheng Group koordinasi. Kerjakan baik-baik. Pak Zi, saya tahu sudah dibahas kemarin. Oke, kerja keras ya. Pak Pan, saya dengar belakangan ini manajemenmu buruk. Bikin departemen desain. Kacau. Nggak kompak. Pak sih. Apa kamu? Sudah berapa kali saya bilang. Manager Lee adalah senior. Aset perusahaan. Tulangan inti. Departemen desain kalian. Sebagai pemimpin baru. Belajar banyak. Dari senior. Sering komunikasi. Oke? Apa saya? Cepat. Minta maaf ke manajer Lee. Pang Li. Saya kurang pengalaman tak pernah pimpin tim. Bikin semua nggak nyaman. Mohon maafkan saya, tolong maafkan saya kali ini. Oke? Saya nggak ambil hati kata-katamu. Bilang ke mereka saja. Pang Tao, Xiao Jietsu, Yong Peng. Semua salah saya. Oke, sudah enggak usah dibahas tahu. Waktunya hampir habis. Saya juga harus ke Lingheng Group. Bro Li, kamu mau pergi sendiri? Atau bawa beberapa orang buat bantu juga? Xiao Jie, Yong Peng ikut aku. Bro tahu juga ikut. Kalian berapa orang? Udah biasa kerja bareng belum? Selain itu, Lingheng Group itu klien besar. Jangan sampai ada masalah lagi. Bro tahu, ayo kita bareng. Ayo. File desain Li Guangnan dan ide desainnya. Semua ada di komputer. Paham. Oke. Bro Li, soal Lingheng Group gimana komunikasinya? Udah oke. Hahaha, Guangnan.
Soal Linghang Group. Udah deal. Kerja bagus. Halo. Oh, oke. Dari orang Linghang Group. Telepon masuk. Mereka bilang, desain pertama yang kamu ajukan, ada kekurangan. Minta penjelasan. Halo ya. Memang susah sih. Biar aku tambah penjelasan. Kalau aku jelasin gini, jelas kan? Paham desainmu keren. Nggak nyangka. Perusahaan kamu hebat banget. Zhou Qiang, ternyata kamu master design. Cuma hal kecil. Project Broly aku juga bisa kerjain. Cuma belum dikasih kesempatan aja. Jadi maksudnya, semua proyek berikutnya yang akan diurus Liga, kamu bisa ikuti semua. Aku juga dulu belajar desain. Proyek-proyek ini nggak sulit. Kalau gitu, nanti Liga, semua proyek yang diurus, biar Zhou Qiang yang handle. Nanti departemen desain akan dipimpin Zhou Qiang. Liga kamu sudah tua, jadi wakil manajer aja. Biar lebih santai. Kamu Ini urusan internal tim kalian. Aku nggak intervensi, nggak ikut campur. Aneh ya. Si Chu Qiu itu kok tiba-tiba jadi paham desain? Pagi-pagi ke Linghang. Si Pan Yuan buru-buru mengusir kita. Mungkin dari tadi sudah punya rencana jahat. Aduh, aku baru ingat waktu Liga pergi komputer belum dimatikan. Semua desain top dan konsep masih tersimpan di komputer. Pasti Zhou Qiang pas kita pergi ambil semua desain Liga dan curi semuanya. nggak apa-apa. Desain itu Pakai otak bukan copy paste. Kalau mereka mau biarin aja ambil. Dulu Pan Yuan nginjek kamu. Sekarang Zhou Qiang juga nginjek kamu. Zibeja diam-diam. Dukung mereka. Guangnan. Mau sabar terus? Ketua Sun, kenapa Anda di sini? Guangnan, baru pulang kerja ya? Ayo naik mobil saya antar kamu. Ketua Sun, mana bisa nyusahin Anda? Saya bisa pulang sendiri. Kok bilang gitu? Guangnan. Pak Sun cari kamu. Pasti ada perlu. Kalau enggak, kamu duluan aja. Iya, buru sana. saya pergi dulu. Antar manajer Li pulang. Siap, Ketua. Bisa antar kamu, itu kehormatan saya. Aku dengar divisi kalian. Baru saja promosikan. Direktur baru, katanya masih gadis muda. Sama sekali nggak paham kerjaan. Ketua Sun, info Anda selalu cepat ya. Aku 2 kali undang kamu. Ke leading jadi chief designer. Kamu tolak. Aku tahu. Kamu masih punya rasa ke perusahaan Zishi. Tapi kamu nggak bisa selamanya, jadi manajer saja. Aku sekarang bukan manajer lagi. Baru saja diturunkan jadi wakil. Apa? Wakil manajer? Direktur Beijia itu, aku lama curiga dia ada masalah. Di perusahaanmu, karyawan di atas usia 35 tahun. Hampir semua disingkirkan. Dia nggak hargai SDM. Aku juga nggak ngerti kenapa kamu masih ikut dia. Hah! Baru belakangan ini, aku mulai sadar. Tentang orang dan hal. Guangnan, aku ke sini. Sebenarnya mau ajak kamu lagi. Gaji 5 kali lipat standar, jabatan level wakil presiden. Gimana menurutmu? Pak Sun, Anda sudah undang aku 2 kali. Ini ketiga kali. Kalau aku masih tolak, berarti aku tuh nggak tahu diri. Tapi, Pak Sun, saya akan ke Linghang Group. Anda tahu, saya punya rasa untuk Zishi Group. Saya butuh waktu untuk penyesuaian mental. Juga butuh bantuan Anda. Tak masalah. Asal kamu setuju, pintu Linghang selalu terbuka buatmu. Kapan saja kamu diterima. Zhou Qiang, proyek besar terakhir, bagaimana tindak lanjutnya? Direktur Pan, Anda masih ragu dengan kemampuan saya? Oke, kerja bagus. Nanti saya laporkan ke Direktur Z. Bonusmu bulan ini double. Terima kasih, Direktur Pan. Terima kasih. Li Guangnan, kerjamu santai ya. Pergi ganti galon air itu, gantilah. Pan Yuan, kamu keterlaluan. Guangnan, ganti air. Direktur Z. Bagaimanapun Guangnan adalah veteran grup ini. Direktur Pan suruh dia angkat galon. Cocok nggak? Wang Tao, kamu bicara apa? Proyek besar akhir-akhir ini semua Zhou Qiang yang urus. Li Guangnan, masa dia diam-diam saja nggak kerja? Tapi semua klien yang Zhou Qiang urus didatangkan Guangnan. Wang Tao, klien seperti itu siapapun bisa cari. Dulu saya bukan manajer, memang tak layak cari klien. Sekarang saya sudah jadi manajer, klien seperti itu, mau berapapun, pasti dapat. Bro, kerja yang bagus. Bagus kerjamu. Pasti orang dari Hongyuan Group datang. Ada di resepsionis.
Katanya ada detail project. Perlu bicara dengan Anda. Zhou Qiang, kamu siap-siap. Nanti kamu yang handle. Baik Pak Zi. Oke, Guangnan, kamu juga senior. Soal kerja ke depan, tak perlu repot, nggak usah mikir lagi. Angkat air galon ini, beresin ya. Oh iya, sekalian sampah depan kantor. Sapu juga. Kebersihan kantor harus dijaga. Zhou Qiang, Hong Yuan Group. Sangat puas sama kamu. Jadi, departemen desain tidak mesti harus di Guangnan kan? Pak Zi desain-desain kayak gini masih dasar. Si Li Guangnan ini juga tak sehebat Rumul. Biasa aja. Dari dulu sudah aku bilang, di Guangnan, hanya andalkan file di komputernya, baru pegang desain. Cuma parasit di kantor. Jelas harus beresin Li Guangnan. Dan para senior lawas itu, kantor, bukan panti jompo. Di Guangnan, tolong ambilin air. Pak Pan, Direktur. Kamu suruh aku lakukan ini, kayaknya nggak cocok deh. Apa yang nggak cocok? Kan kamu lagi nggak ada kerjaan. Ambilin aku segelas air. Oh ya, aku mau kopi. Belikan aku kopi. Ingat, tambah gula banyak. Jangan panas, jangan dingin. Suhunya 37 derajat pas. Direktur Pan, kamu serius gini? Emang gitu. Nggak boleh ya. Ini juga kerjaan. Disuruh ya lakuin. Kamu nggak mau ya? Bener. Beli kopi itu bukan bagian kerjaku. Oke. Nggak nurut perintah atasan. Nggak sanggup penuhi tuntutan atasan. Tulis surat resign. Kelar. Direktur Pan, kamu benar mau begini? Sikapmu ini Pak Zi tahu nggak? Pak Zi nggak tahu. Aku juga bakal begini. Aku kasih tahu ya. Di Guangnan. Sekarang perusahaan mau efisiensi. Bos sudah lama mau singkirin. Pegawai lama kayak kamu. Bos bilang, lewat umur 35. Pegawai lama. Udah nggak berharga. Gajimu tinggi. Halangi anak muda naik posisi. Bos sudah mau pecat kamu. Cuma masih jaga perasaan. Kalau sudah begini, aku paham. Jadi, kamu bantu beliin kopi. Atau nulis surat resign? Aku sekarang juga akan ajukan pengunduran diri. Oke. Bereskan barang sendiri. Silakan. Guangnan mau pergi ya? Aku sayang perusahaan ini, tapi perusahaan nggak sayang aku lagi. Ini saatnya aku pergi. Kita pergi bareng. Jangan buru-buru, kalian di sini kerja yang benar. Diego, kita masih bisa kerja bareng nanti. Percaya aku. Pasti kita kerja bareng lagi. Kapan aku bohong janji tetap janji. Oke, dengerin Guangnan. Ayo pergi, kita cabut. Pergi. Dia tulis surat resign sendiri. Sudah keluar. Perusahaan nggak perlu bayar kompensasi. Oh, bagus. Zhou Qiang, ajak Xiaomei masuk. Li Guangnan sudah keluar. Bagian desain. Jadi ada satu orang kurang. Xiaomei, karyawan berprestasi di perusahaan kita. Pindah ke desain. Jadi wakil manajer. Zhou Qiang, kamu harus bimbing Xiaomei baik-baik. Ya siap. Baik Pak Su. Dia siapa? Menurutmu siapa? Itu Xiaomei perusahaan kan? Su Qiang berkali-kali rekomendasiin Xiaomei ke bagian desain. Jadi wakil manajer Zhou Qiang. Bener kan? Ya, aku yang suruh dia masuk tim desain. Omong kosong. Dia cuma resepsionis perusahaan. Dia nggak ngerti soal desain. Kau kira aku bodoh? Guangnan datang. Ayo. Duduk. Ketua Sun, lagi sibuk ya? Enggak kok. Guangnan sudah siap jadi kepala desainer di grup Linggang? Pak Sun, saya sudah siap. Tapi saya masih mikirin teman kerja lama. Enggak apa-apa. Tenang. Kalau sudah jadi kepala desainer Linghang, nanti masih bisa kembali ke perusahaan Zishi buat kerjasama. Ingat, Linghang mau kerjasama jangka panjang, itu semua karena kamu. Oh ya, aku panggil orang, dia pasti senang. Panggil Luoli ke kantor. Ayah, cari aku ya. Ini anakku Luoli. Juga belajar desain. Waktu dia kuliah, dia sangat kagum sama bakatmu. Sering diam-diam baca bukumu. Ayah, ngomong apa sih? Halo Nona Sun. Kak Guangnan, panggil aku Luoli saja. Baru gabung grup kan? Santai aja, biar aku tunjukin sekeliling.
Ayo. Lihat idola asli pasti deg-degan ya? Ayah. Suka ngeledek aku? Cuekin deh. Ayo aku ajak keliling. Oke, oke. Kak Guangnan, kamu udah di grup Linghang beberapa minggu kan? Kantor nyaman nggak? Kalau nggak bisa aku minta ganti. Nggak perlu. Di sini juga oke. Kak Guangnan, aku juga belajar desain. Kamu hebat di dunia desain. Bolehkah aku tanya beberapa hal? Bisa dong, aku senang kok. Silakan sini. Desainmu ini keren banget. Ide desain ini muncul gimana? Wah, Kak Guangnan, kamu keren banget. Kak Guangnan, Kenapa? ada film baru? Ada banyak elemen desain. Kita nonton bareng yuk. Luoli aku lebih tua puluhan tahun. Kita nonton film bareng. Apa ini agak nggak pantas ya? Aku dengar dari ayahku. Katanya kamu single. Dan aku juga nggak punya pacar. Menurutku nggak ada yang salah kok. Iya, aku sibuk kerja selama ini. Sampai urusan cari pacar. Jadi lupa. Chief Lee kerja sama kita dengan Zishi sudah masuk tahap konfirmasi detail. Menurut Anda siapa yang pas dikirim? Zishi, bukankah itu bekas perusahaan kamu? Nggak perlu kirim orang, aku aja yang pergi. Dengar-dengar Li Guangnan, sekarang Chief Designer di Linghang Group Chief Designer. Nanti mereka akan kirim dia untuk lanjutkan kerjasama. Proposal desain Linghang Group. Udah keluar belum? Belum. Apa? Li Guangnan. Datang mewakili Linghang Group untuk lanjutkan kerjasama, lalu kita sebelumnya pernah begitu ke dia. Dia nggak bakal balas dendam kan? Jo Chang proposal desain Linghang Group, udah kamu selesain belum Pak Pan? Direktur Pan sekarang orangnya kurang kerjaan nggak kepegang. Jangan alasan sama aku. Kalau Li Guangnan bisa, kenapa kamu nggak bisa? Bukannya sebelumnya kamu bilang, apa yang Li Guangnan bisa, kamu juga bisa. Katanya, kamu sendiri katanya hebat kok jadi diam. Dua wanita ini seharian cuma manicure atau minta cuti. Sama sekali nggak tahu kerja kita capek banget. Pak Pan pekerjaannya banyak. Saya sendiri gimana bisa selesaiin semua? Cepetin aja. Gaji tapi nggak kerja. Perusahaan rugi rawat kamu, ada masalah, kamu tanggung jawab penuh. Pak Pan ini... Zhou Qiang, kamu tuh udah beres belum? Selain Linghang Group, masih ada belasan klien lain. Sampai sekarang kamu belum kasih hasil. Pak Dirut, sekarang orangnya kurang. Saya benar-benar nggak sanggup lagi. Jangan cari alasan dulu Li Guangnan timnya juga ini. Kenapa mereka bisa selesaiin? Ketua Dewan bisa nggak Pak Pan dan Xiaomei juga? Iya. Aku nggak mau dengar alasan-alasan itu. Klien bilang, kalau masih nggak beres, mereka bakal tarik dana. Ku dengar ya, kalau klien cabut, perusahaan nggak bisa bayar gaji. Kamu langsung angkat kaki. Ketua Dewan, ada masalah. 3 grup telepon bilang, desain telat masuk. Mereka batalin proyek. Hah, Zhou Qiang, kamu payah. Kamu bikin aku rugi jutaan. Ketua Dewan, masalah lagi. Satu perusahaan besar, stop kerja sama dengan kita. Klien besar cabut kontrak. Itu Linghang Group ya. Klien besar itu Linghang? Bukan Linghang yang lain. Syukurlah. Ayo. Zhou Qiang. Urusan grup lain. Nanti aja. Linghang Group klien terbesar kita. Jangan sampai telat. Oke. Li Guangnan segera datang. Sebelum jam 12. Kamu harus kasih proposal ke aku. Cepat, udah mepet. Jam 12. Ketua Dewan. Kalau Dewa turun juga, aku tetap nggak bisa selesai. Apa maksudmu? Apa maksudnya Dewa datang? Kamu saja nggak bisa. Ketua, saya benar-benar nggak bisa. Tim yang sama. Orang yang sama. Kenapa? Sebelum Li Guangnan. Bisa dilakukan. Ketua, ketika Li Guangnan berada di sini, Direktur Pan juga akan membantu pekerjaannya. Sekarang Pak Pan nggak kerja. Xiaomei juga cuti. Bagian desain kita, serius kekurangan orang. Zhou Qiang, apa maksudmu? Tanpa aku, kamu nggak bakal ada di sini. Pak Pan, sekarang darurat. Nggak bisa bantu sedikit? Kenapa? Kamu sendiri yang nggak mampu. Sekarang mau lempar semua ke aku. Ketua, Pak Pan dan Xiaomei nggak kerja. Jam 12 beneran nggak bisa selesai. Terserah. Bagianmu. Atur sendiri. Kalau nggak beres, kamu yang tanggung jawab. Pak Zi, saya mewakili grup Linghang untuk koordinasi kerja. Pak Zi, saya mewakili grup Linghang untuk koordinasi kerja. Guangnan, kamu balik. Kak Li, dengar-dengar sekarang kamu jadi penerus utama grup Linghang. Lama nggak jumpa. Tidak ada cara lain. Harus pura-pura susah dulu. Cari simpati Li Guangnan.
Guangnan, kamu harus tolong perusahaan kami. Tanpa kamu, banyak klien malah dengan kami batalkan kerjasama. Direktur Z. Sekarang saya Chief Designer dari Linghang Group. Saya kesini untuk bahas detail kerjasama. Soal perusahaan Anda, saya tidak ikut campur. Saya tahu, saya paham. Guangnan, sekarang kamu orang penting. Kamu harus selamatkan sisi kami. Beberapa klien sekarang membatalkan pesanan. Kamu jangan sekali-kali batalkan juga. Kalau kamu juga batalkan sisi kita, pasti habis total. Direktur Z, asal perusahaan Anda bisa selesaikan desain tepat waktu, saya tak akan batalkan. Kalau tidak bisa, saya akan ikut aturan. Nili, minum air dulu. Direktur Pan, saya datang untuk kerja bareng. Bukan nostalgia. Ya, kata Li benar semua. Kalau tidak ada masalah lain, Mari kita bahas desainnya. Oke, Manager Zhou. Didesain di layar. Bagian kanan atas. Apa alasannya pakai desain itu? Atau konsep desainnya apa? Semua ini aku curi. Aku nggak tahu soal konsep desain. Kak Lee, Anda master desain. Desain ini, Anda pasti tahu. Ngapain tanya aku? Kami Linghang undang perusahaan Anda buat desain. Perusahaan Anda yang kasih desain. Jadi aku wajib tanya jelas. Kak Lee, desain ini kita tahu sama-sama. Benar kan? Pak Z, kalau manajer Zhou tetap begini cara komunikasinya, menurutku kerjasama kita cukup sampai di sini. Shu Qiang, kamu kenapa sih? Apa yang ditanya Kak Nan ke kamu? Jawab aja. Bos, ini desain lama Kak Nan. Aku nggak tahu. Jadi kamu pakai desain aku buat jawab aku. tapi sama sekali nggak paham alasannya. Kalau gitu, mending aku sendiri yang desain buat Linghang. Selesai kan? Ngapain kerja sama dengan kalian? Pak Z, perusahaan Anda nggak paham sama sekali soal bisnis? Menurutku kerjasama begini. Buat Linghang Group sudah nggak ada gunanya. Guangnan, kamu jangan pergi. Guangnan, kamu jangan pergi. Bos di perusahaanmu bakal hancur, apa hubungannya sama aku? Guangnan, jangan lupakan asal-usul. Guangnan, kamu lama di sisi? Kezishi, pasti ada rasa juga kan? Masa kamu biarin sisi? Gitu aja habis. Bro Li, Zishi itu juga hasil kerja kerasmu dulu. Bantu selamatkan Zishi. Direktur Pan kata-kata itu, menurutmu kamu layak ngomong ke aku? Kenapa aku keluar dari Zishi kamu nggak tahu? Bro Li, dulu kamu yang ajukan resign. Aku nggak ngusir kamu. Aku selalu peduli Zishi. Tapi sejak kamu jadi direktur, Kamu sering mempersulitku, mau nyuruh aku keluar. Bilang itu maunya bos Z. Kamu lupa. Cukup. Bukan maksudku, aku sama sekali nggak tahu. Bos Z. Sudah lama aku nggak di Zishi. Kamu juga nggak tanya. Di tim desain aku selalu bantu perusahaan. Kamu nggak promosiin aku nggak masalah. Tapi kamu angkat orang baru jadi direktur. Bikin aku bersihin sampah di depan umum. Kamu sengaja mau usir karyawan tua umur 35 kayak aku. Aku selalu punya rasa untuk Zishi. Tapi Zishi punya rasa padaku nggak. Guangnan, aku udah pikun boleh kan? Guangnan, tanpa kerja sama kali ini dengan Linghang, perusahaan kita bulan ini nggak bisa gaji karyawan. Bos Z. Karena Zhou Qiang kerjanya sangat nggak profesional. Maaf aku nggak bisa lanjut kerja sama. Di Guangnan, kamu beneran mau hentikan kerja sama? Manager Pan. Karena tanggung jawab. Maaf aku nggak bisa lanjut kerja sama. Guangnan, Oke. Kalau kamu dingin, jangan salahin aku. Chief Li, lama nggak jumpa. Manager Pan ada apa? Kamu serius? Mau Linghang Group stop kerja sama dengan Zishi? Beneran? Manager Pan. Dep desain kalian. nggak mampu tangani kerjaan ini. Akhiri kerja sama murni alasan kerja. Tanpa perasaan pribadi. Linghang Group lagi proses penghentian kerjasama. Nanti akan pakai dokumen resmi kasih tahu perusahaan Anda. Aku ingat Wang Taozhou Xiaojie Liu Yongpeng.
Mereka rekan kerja kamu, Apa kabar mereka? Kalian mau apa? mereka kena masalah besar. Mau tahu banget? Lihat sendiri aja. Halo, halo. Guangnan, datang. Mereka kenapa? Kalian mau apa? Li Guangnao, ayo lihat partner lamamu. Ini ulahmu. Di flash disk ini, isinya semua desain rahasia grup kita. Tapi flash disk ini ditemukan di tas mantan karyawan ini. Li Guangnao, kamu tahu mencuri rahasia grup itu kejahatan apa? Li, kami tidak melakukannya, mereka menjebak kami. Menjebakmu. Buktinya jelas. Masih mau ngeles? Pan Yuan. Saya sangat kenal mereka. Mereka tak mungkin mencuri rahasia perusahaan. Maksudmu? Aku fitnah mereka? Pan Yuan. Mereka itu partner, pernah berjuang bersama kalian. Kamu begini, tak sakit hati? Li Guangnao, 3 orang ini ditangkap di depan semua orang. Saksinya banyak. Ada barang bukti? Pan Yuan. Kamu kejam. Aku kejam? Ling Hang Group, hentikan kerjasama dengan Zishi. Ini menghancurkan kami. Kamu cuma mau menghancurkan Zishi. Siapa yang lebih kejam? Li Guangnao. Bagaimana menurutmu? Zishi pernah membantumu. Saat Zishi susah, kamu malah mundur. Itu namanya tak tahu balas budi. Ratusan karyawan Zishi mengandalkan perusahaan itu buat hidup keluarganya. Kamu benar-benar mau semua karyawan Zishi jadi pengangguran? Saya hentikan kerja sama murni demi keadilan tanpa kepentingan pribadi. Oke. Sampai segininya. Kamu masih mau putus kerja sama? Tetap mau buat Zishi bangkrut? Sapam! Bawa orang-orang ini yang curi rahasia perusahaan semua ke kantor polisi. Perusahaan Zishi juga harus kerja profesional. Tunggu. Kalau mau lanjut kerja sama Linghang, Bisa. Tapi kamu dan Pak Si harus terima satu syarat dari saya. Li Guangnan, kamu pikir sekarang masih pantas negosiasi sama saya? Mau teman-temanmu masuk penjara? Atau tetap kerjasama dengan Zishi? Pilih salah satu. Hei, Yuan. Aku harus kritik kamu. Guangnan itu orang kita. Dia mau negosiasi. Jadi dengar dulu omongan Guangnan. Kalau mau terus kerja sama-sama aku harus lepasin mereka dulu. Dan janji sama aku jangan susahkan mereka lagi. Guangnan, kamu setia dan peduli. Syarat ini biar aku tanggung. Enggak bisa tanpa bukti jelas. Aku mau kamu langsung janjikan sekarang. Kalau enggak, aku bakal penjarain mereka. Luoli. Kerja sama Zishi Group. Aku putuskan lanjut. Sampaikan ke semua. Kak Guangnan, kamu yakin? Aku yakin, sampaikan aja. Oke. Teleponku barusan. Buat anak pemilik Linghang Group. Nona Sun Luoli. Sekarang kalian puas kan? Puas. Guangnan, kamu beneran selamatin Zishi kita. Yuan. Lepasin mereka. Ya, Tidak bisa. Kamu pikir Zishi semudah itu disingkirkan? Pan Yuan mau apa lagi? Di Guangnan, dengar ya. Aku Pan Yuan tak gampang dibodohi. Aku mau kamu janji, 5 tahun ke depan Linghang Group tetap kerjasama dengan Zishi. Kalau tidak rekanmu, tetap di penjara. Pan Yuan, kamu benar-benar tak tahu malu. Kalau tidak, rekanmu tetap di penjara. Pan Yuan, kamu sungguh tak tahu malu. Di Guangnan, kerja sama 5 tahun Linghang. Ditukar dengan nama baik 3 temanmu. Kamu orang yang peduli. Transaksi ini, kamu tahu mana lebih penting? Wanita ini berhati jahat. Mau kalahkan dia, aku harus pakai cara ekstrim. Kerja sama 5 tahun, buat Linghang juga soal besar. Ini harus lapor ke bos Sun. Tidak bisa. Aku mau kamu jawab sekarang. Luoli, aku mau diskusi sama kamu dan Pak Sun tentang satu hal. Bosi. Saya sudah bicara dengan Nona San juga dengan Bos Sun. Kerja sama 5 tahun, kami setuju. Oke. Aku sudah tahu. Guangnan, kamu masih punya perasaan ke keluarga Zi. Ngomong doang nggak cukup. Bilang setuju ya setuju. Jamin pakai apa? Ketua Sun, halo haha. Zi Beijia, kamu pintar juga ya. Beneran nggak jelek. Guangnan sudah bilang ke aku 5 tahun. Aku setuju.
Aduh, makasih banget Ketua Sun. Kerja sama lancar. Kerja sama lancar, haha. Kerja sama lancar, haha. Pan Yuan kamu puas sekarang? Di Guangnan, kamu memang niat. Kalian bertiga, ayo pergi. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kerja sama 5 tahun sudah aku setujui. Jamin dengan apa? Setelah mereka balik kerja, mereka nggak akan dijebak lagi. Aduh, Guangnan. Santai aja. Kita kan partner jangka panjang. Nggak bakal dijebak. Tenang aja. Ngomong doang nggak cukup. Aku perlu surat pernyataan. Di Guangnan, menurutmu sekarang kamu layak tawar sama aku? Mereka bertiga, jadi kartu asku, aku tahu kamu orang setia. Kalau kamu terus bandel, aku pakai mereka buat tekan kamu. Fitnah mereka tapi tetap sombong. Kamu kejam banget. Fitnah, lalu kenapa? Bukannya kamu chief designer? Bukannya kamu hebat? Sekarang tetap dalam kendaliku. Akhirnya kamu akui kamu fitnah mereka soal rahasia bisnis. Ya, aku memang fitnah mereka. Kamu bisa apa? Kalau aku nggak gitu, kamu mau nurut? Bukannya kamu desainer utama Linghang Group? Sekarang juga aku kendalikan di tanganku. Hahaha. Kalian bertiga kerja lagi? Hari ini aku janji akan beri keadilan. Baik, Guangnan. Di Guangnan, kamu polos banget. Coba jelasin, mau apa? Kasih mereka keadilan. Pan Yuan kamu kira udah menang? Menang kalah aku nggak peduli. Kerja sama 5 tahun. Udah punya aku sekarang. Dan kedepannya, kamu masih harus tunduk padaku. Pan Yuan, kamu nggak nyesel lakuin ini? Aku nggak pernah nyesel. Sebenarnya aku tadinya ingat kita pernah kerja bareng. Nggak mau habisin kamu. Tapi kalian nggak tobat. Jangan salahkan aku jadi kejam. Oh ya? Mau apa kamu ke aku? Kamu pikir tadi aku nelpon keluar diskusi sama Pak Sun soal kontrak 5 tahun? Bukan ya? Iya. Tapi juga nggak sepenuhnya. Di Guangnan, kamu udah kalah. Masih aja ngotot. Seriusan. Aku bakal biarin Linghang Group Kerja sama lagi. 5 tahun dengan kalian? Barusan Pak Sun sudah setuju langsung. Jadi, siapa dari Linghang Group berani nolak? Aku nolak! Aku juga nolak! Pak Sun kehormatan besar. Selamat datang. Hahaha, Pak Sun. Saya kenalin dulu. Ini dari divisi desain kita. Pan Yuan, Direktur Pan. Haha, Pak Sun sudah datang. Ayo sapa dulu. Direktur Sun, halo. Semoga 5 tahun ke depan kita kerja sama dengan baik. Oh, kerja sama 5 tahun. Siapa bilang? Pak Sun, itu janji Anda sendiri. Kenapa? Presiden Linghang Group. Nggak bisa pegang janji ya? Pan Yuan, tadi Guangnan ngomong, kita lagi bahas solusi. Janji itu cuma taktik tunda untuk hadapi orang licik seperti kalian. Kita harus pakai cara ekstrim. Oke, Li Guangnan. Kamu mau main licik sama aku ya? Jangan cupe. Mantan kolegamu. Curi rahasia bisnis kita. Kalau kamu nolak, mereka langsung kukirim ke penjara. Kenapa ketawa? Aku ada saksi dan bukti. Cukup buat mereka di penjara lama. Saksi dan bukti? Hari ini aku tunjukkan. Apa itu saksi dan bukti? Benar. Memang aku fitnah mereka. Kamu bisa apa? Kalau aku tidak lakukan ini, kamu bakal nurut. Kamu ini pemimpin, desainer utama grup, tapi ujungnya tetap saja aku permainkan kamu. Hanya dengan rekaman ini, kamu mau apa sama kami? Pan Yuan, kamu benar-benar buta hukum. Cuma rekaman ini, kamu dan Bosi dapat dijerat fitnah. Fitnah? Hahaha. Besar sekali omongmu. Yuan, jangan takut. Kita mampu bayar pengacara. Kalau mereka mau lawan, kita siap. Lawan sampai akhir. Bos, Zi, yakin masih mampu bayar pengacara? Hahaha. Oke, Ketua Sun, aku harus ingatkan, aku Zi, bagaimanapun tetap presdir. Perusahaan besar, belum jatuh. Sampai bayar pengacara saja tak sanggup.
Hahaha. Baiklah. Guangnan, ikuti saja rencana tadi. Siap, Pak Sun. Saya Li Guangnan. Saya putuskan. Mulai kali ini Linghang Group hentikan semua kerjasama dengan perusahaan Zishi. Keputusan ini sudah disetujui Ketua Sun. Dep Humas. Segera umumkan info resmi terkait. Kabar ke semua jurnalis. Baik, Chief Lee. Segera laksanakan. Cepat lihat Linghang Group putus kerja sama-sama kita. Dengar-dengar Zishi dulu hidup karena Linghang Group. Baru bisa bertahan. Iya, tanpa Linghang Group perusahaan kita bisa hancur kan? Li Guangnan. Jangan terlalu keterlaluan. Saya keterlaluan? Saya nggak berani. Saya udah banyak kontribusi buat Zishi, kontribusi segitu. Tapi kamu nggak balas. Saya nggak peduli. Kamu kerja sama Pan Yuan-Yuan jebak saya. Saya juga nggak peduli. Tapi kalian kelewatan. Menjebak teman saya. Saya janji akan usahakan keadilan buat mereka. Kalau kamu bikin Zishi bangkrut, apa untung buatmu? Li Guangnan, saya nggak percaya. Tanpa kerja sama kalian, Zishi bisa kolaps. Oh, serius? Zishi masih kerja sama jangka panjang dengan puluhan perusahaan. Kami punya banyak mitra lama. Tanpa kalian pun, kami masih bisa bertahan. Kami tetap bisa hidup. Kalau begitu, jalankan sesuai rencana. Halo, ini Sun Woli. Sampaikan perintah saya. Mulai hari ini, Zishi diboikot industri. Baik, Nona, akan segera dilaksanakan. Tak ada yang bisa nakut-nakutin aku. Direktur Zi, Linghang Group sudah boikot kalian. Kami juga, kami lama jadi rekan Linghang. Demi aman, kami harus akhiri kerjasama. Halo? Pak Pan. Kerjasama kita batal. Batal? Kenapa? Halo? Direktur Z, kita juga harus selesaiin kerjasama. Pak Pan, kita stop kerjasama sekarang. Zishi tamat. Habis sudah. Sebenarnya kenapa? Selesai sudah. Zishi, habis sudah. Apa yang sebenarnya terjadi? Sayang, kenapa kamu datang? Harusnya aku datang. Beberapa pemegang saham mau keluar. Bilang, katakan yang sebenarnya. Sayang, Linghang Group khianat. Banyak perusahaan ikuti juga. Zishi kita sudah tamat. Zishi belum selesai. Asal biarkan Li Guangnan kelola Zishi, maka perusahaan masih ada peluang bangkit lagi. Oke. Biar Guangnan kelola. Biar Li Guangnan yang urus. Tapi Nyonya Zi, Li Guangnan sekarang sudah jadi orang Linghang Group. Jadi gimana dong? Gampang kok, asal biarkan Linghang Group ambil alih Zishi. Jadi Li Guangnan bisa resmi kelola Zishi. Nggak bisa. Nggak bisa istriku. Bodoh. Sekarang perusahaan sudah kamu hancurkan. Kalau nggak biarkan Linghang beli, nanti sepeser pun nggak dapat, ngerti nggak? Haha, Nyonya Zi, tanpa Li Guangnan, nilai perusahaanmu sekarang 10% pun nggak sampai. Kalau mau aku beli, aku cuma mau bayar harga 10%. 10%. Aduh. Oke. 10 ya 10. Nggak bisa istriku. Diam kamu bodoh. Kalau nggak dijual, nunggu perusahaan ambruk. Sepeser pun nggak ada. Ketua Sun. Aku set boleh. Nyonya Zi, masih banyak orang di Zishi. Kenapa asal setuju aja? Oh. Ku dengar. Ada satu yang imut. Bikin kamu tergila-gila. Dia orangnya, kan? Mau kupukul kamu? Nggak deketin cowokku. Mau kupukul kamu lagi. Nyonya Zi. Guangnan, bilang saja. Kalau bukan karenanya. Apa Zishi bakal dijual murah? Aku. Nyonya Zi. Sebenarnya aku juga peduli dengan Zishi. Dan sempat diskusi dengan Luoli. Direktur Sun bilang, Asal aku kelola Zishi profit bakal aku bagi. Gini saja. Aku nekat ambil keputusan minta Direktur Sun beli Zishi 20%. Nyonya Zi, 20%. Itu harga tinggi banget. Karena Guangnan saja, seharusnya aku tak buka harga segitu.
Aduh, terima kasih Direktur Sun. Terima kasih Direktur Sun. Harusnya kamu terima kasih ke Guangnan. Oh iya. Terima kasih Guangnan. Bodoh. Cepat bilang terima kasih ke Direktur Sun dan Guangnan. Terima kasih Direktur, terima kasih Guangnan. Terima kasih Direktur. Saya terima kasih Guangnan. Dasar memalukan. Ikut aku, lihat nanti aku apakan kamu di rumah. Halo semua, saya Li Guangnan. Saya kembali. Bagus, Guangnan. Semua tahu? Karena manajemen buruk, Perusahaan Z dibeli grup Linghang. sekarang saya pimpin Zishi. Jangan khawatir, saya kelola Zishi. Fokus satu hal, yaitu adil. Tetap adil. Saya janji ke kalian, mulai sekarang Zishi akan transparan. Kerjasama jujur didukung. Nepotisme dilarang. Utamakan kemampuan. Selama kompeten, saya beri kesempatan. Juga, saya putuskan buat dana peduli. Bagi karyawan lama 35+, kalau ada sulit, akan bantu dana. Selain itu, bagi yang dulu dikucilkan, atau dipecat dengan niat jahat, karyawan 35+, kalau mau kembali, akan dibantu. Termasuk bonus, promosi, atau saham dal. Oke, hebat. Hidup Guangnan. Selanjutnya, saya panggil Wakil GM Group. Nona Sun Loli umumkan penunjukan SDM. Halo semua. Berikutnya saya umumkan perubahan SDM Zishi. Penunjukan baru di Zishi. Li Guangnan jadi GM Zishi. Tangani semua urusan grup. Sun Wali itu aku. Jadi wakil GM Zishi. Urusi Hardy dan desain. Liu Kuo dari HRD, naik jadi manajer. Widan dari keuangan, naik jadi manajer. Wang Tao dari desain, naik jadi manajer. Zhu Xiaoji dan Liu Yongpeng dari desain, naik jadi wakil manajer. Sekarang umumkan lagi. Beberapa perubahan personel. Pan Yuan selama kerja. Performa buruk. Dan juga fitnah rekan. Sekarang grup putuskan. Putus kontrak dengan Pan Yuan. Imuchish. Zhou Qiang, performa buruk saat evaluasi. Juga duga curang. Dampak buruk, sekarang grup putuskan. Putus kontrak dengan Zhou Qiang. Pantas cari muka. Penetapan SDM selesai. Semoga semua makin semangat ke depannya. Guangnan akhirnya balik ke Zisha. Gimana rasanya? Kayak pulang. Kali ini harusnya terima kasih ke kamu. Oh, mau terima kasih gimana? Aku Udah, nggak ngeledek kok. Gimana? Minggu makan bareng? Habis makan gimana? Nonton film bareng? Oh iya, Loli. Kamu bilang aku jauh lebih tua dari kamu. Kita nonton film bareng. Ketua Sun akan... Aduh, kamu nih. Kamu tahu nggak? Terakhir kali kita nonton itu ide ayahku. Dia bilang, kamu kutu buku. Kalau cewek nggak mulai, kamu pasti nggak mulai juga. Beneran. Itu kata Ketua Sun. Kamu kutu buku. Loli, tunggu bentar. Aku mau kasih lihat sesuatu. Kalau gitu, aku juga mau kasih lihat sesuatu.